Shalom, damai di hati. Sekali lagi selamat malam Bapak Ibu dan Saudara sekalian. Apa kabarnya semuanya? Sehat-sehat? Baik ya, sehat ya. Tuh saya buka masker dulu deh. Nah, face reveal ya Bapak Ibu ya. Nah, Bapak Ibu dan Saudara sekalian, saya kembali menyapa buat setiap kita yang datang beribadah di tempat ini di gereja secara langsung, maupun Bapak Ibu dan Saudara sekalian yang sekarang sedang menyaksikan di layar Bapak Ibu dan Saudara masing-masing, maupun para pendengar setia yang sedang mendengarkan di siaran radio Sumber Kasih. Ya, Bapak Ibu dan Saudara sekalian, kita perlu mengucap syukur untuk waktu dan momen kita bisa merenungkan kebenaran firman Tuhan pada malam hari ini ya. Mari sama-sama kita membuka Alkitab kita di malam hari ini. Kita buka dalam Kolose pasal yang ketiga, ayat yang pertama hingga ayatnya yang keempat. Sekali lagi kita buka dalam Kolose pasal yang ketiga, ayat yang pertama hingga ayat yang keempat. Bapak Ibu bisa memperhatikan di layar di Alkitab ataupun layar yang tertera di depan ya. Saya akan bacakan buat kita semua dan silakan Bapak Ibu memperhatikan di dalam hati ya. Kolose pasal yang ketiga ayat yang pertama hingga ayatnya yang keempat. Karena itu, kalau kamu dibangkitkan bersama dengan Kristus, carilah perkara yang di atas, di mana Kristus ada duduk di sebelah kanan Allah. Pikirkanlah perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Sebab kamu telah mati dan hidupmu tersembunyi bersama dengan Kristus di dalam Allah. Dan apabila Kristus yang adalah hidup kita nyatakan diri kelak, kamu pun akan menyatakan diri bersama dengan Dia di dalam kemuliaan. Sampai sedemikian pembacaan firman Tuhan kita pada malam hari ini. Nah, Bapak Ibu dan Saudara sekalian, saya yakin kita di momen akhir pekan ini banyak mengambil waktu untuk mengistirahatkan diri ya dari rutinitas harian kita yang mungkin cukup padat dan capek ya. Bagaimana tidak? Ini long weekend ya Bapak Ibu dan Saudara ya. Dari kemarin hari Kamis, Jumat, Sabtu dan sampai hari ini hari Minggu ya. Hari Kamis ada perayaan hari kenaikan, terus yang kaum muslim juga ada hari raya Idul Fitri ya. Nah Bapak Ibu, biasanya sih ya kalau kita seperti ini, long weekend seperti ini pasti pengen jalan-jalan ya. Pasti pengen keluar ya kan. Cuma karena era pandemi seperti sekarang ini, terus pemerintah memperketat lagi aturannya, kebanyakan kita hanya bisa liburan di rumah saja ya. Di rumah saja. Mungkin saya boleh lihat mungkin Bapak Ibu yang liburan di rumah saja ya, yang stay at home di rumah saja, boleh angkat tangan mungkin. Saya mau lihat. Boleh silakan, jangan malu-malu saudara sekalian. Main banyak ya Bapak Ibu ya. Berarti bagus ya, banyak yang masih memperhatikan protokol kesehatan. Kalaupun yang liburan ke tempat lain pun sebenarnya tidak masalah sih, yang penting memang tetap mempertahankan protokol kesehatan. Nah Bapak Ibu dan Saudara sekalian terkasih dalam Tuhan, berbicara tentang tinggal di rumah saja ya, di rumah saja, khususnya bagi kaum rebahan nih. Nah saya itu punya suatu pengalaman yang sebenarnya agak sedikit memalukan kalau mau diceritakan ya. Nah jadi pengalamannya seperti apa? Seperti ini Bapak Ibu ya, biasa kan saya tinggal di Pastori, ya kan, di Pastori di Wakeke. Nah kamar saya itu di lantai 3 Bapak Ibu. Dan di lantai 4 tuh yang paling atas itu ada tempat jemuran sekaligus tempat cuci baju. Nah jadi kalau mau cuci baju biasanya saya ke atas dan cuci baju di situ. Nah waktu itu saya biasa Bapak Ibu ya, bawa baju-baju saya mesin cuci, saya cuci, terus saya tinggal sebentar ya sambil pakai ini Bapak Ibu ya, pakai headset Bluetooth. Ya saya naik, terus saya turun lagi ke kamar saya, tunggu 30-40 menitan, terus kemudian saya naik lagi ke atas sambil dengar lagu. Nah waktu itu sudah selesai, sudah kering, tinggal mau digantung di jemuran. Ya, nah Bapak Ibu dan Saudara, waktu itu saya mau jemur, saya itu lupa bawa hanger Bapak Ibu ya. Tahu kan hanger kan yang buat gantung baju kan?
Nah, saya lupa bawa hanger sehingga saya pikir oh iya saya harus turun lagi ke bawah ke kamar untuk ambil hanger saya. Nah, pas saya mau turun ke bawah di playlist Spotify saya itu ke play satu lagu jadul yang merupakan lagu favorit saya Bapak Ibu. Ya, kalau Bapak Ibu mungkin tahu nama grup bandnya itu Blue. Nah, terus itu ke play lagunya, terus sejenak saya langsung bernostalgia dengan tentang masa lalu ya. Oh aduh, keinget lagu ini jadi enak gitu kan. Nah, sambil saya turun ke bawah, saya itu sambil dengerin lagunya, menikmati lagunya, terus masuk ke kamar. Nah, sampai masuk di kamar, saya ngeblank Bapak Ibu. Ya, saya ngeblank. Kemudian saya pikir, loh kenapa saya masuk ke kamar ini ya? Mau ngapain saya ya? Sambil saya dengar lagu itu, saya ingat-ingat ya. Apa yang harus saya lakukan di kamar ini? Itu ada sekitar 1-2 menit ya saudara sekalian. 1-2 menit terus kemudian akhirnya karena buntu ya udah saya naik lagi ke atas. Ya, saya ngeblank. Nah, pas sampai di atas baru saya ingat. Oh astaga, saya lupa. Saya ternyata mau ambil hanger di bawah. Nah, akhirnya saya turun lagi, ambil hanger terus saya naik lagi ke atas. Ya. Bapak Ibu dan saudara sekalian, Bapak Ibu pernah dan jemaat sekalian pernah enggak mengalami kejadian seperti ini ya? Kita sebenarnya kita sudah menyusun suatu rencana, kita sudah pengen ke situ untuk melakukan sesuatu, atau satu hal yang pengen kita lakukan, tapi karena ada sesuatu yang mengalihkan perhatian kita, yang membuat kita salah fokus atau gagal fokus, akhirnya kita lupa kita mau ngapain di situ. Atau dan yang bahkan yang paling parah, kita sampai mengabaikan apa yang seharusnya kita lakukan dan itu semua tidak menjadi beres. Mungkin saya yakin Bapak Ibu dan Saudara ada yang pernah mengalami seperti ini ya. Meskipun saya berdoa semoga kita tetap punya ingatan yang kuat ya apapun yang terjadi ya. Tapi sebenarnya ini tidak berhubungan dengan ingatan sih. Ini lebih berbicara tentang fokus kita Bapak Ibu dan Saudara sekalian. Nah, Bapak Ibu dan yang saudara yang terkasih dalam Tuhan, kita di sepanjang bulan ini kita diajak untuk merenungkan beberapa kebenaran firman Tuhan yang bertema besar kan bertumbuh dengan tujuan ilahi. Ya, kalau Bapak Ibu ingat di awal bulan Mei dimulai dengan Pendeta Sentrosel yang menyampaikan firman Tuhan tentang hidup jemaat Gemim Kristus yang harus dipimpin oleh tujuan gereja. Yang seperti sebuah kompas yang memimpin arah hidup kita. Kemudian selanjutnya dilanjutkan dengan khotbah dari penginjil Iren tentang kesia-siaan hidup. Ya, semuanya sia-sia di dunia ini, yaitu semua upaya untuk mengejar kesenangan pribadi di luar menyenangkan hati Tuhan. Dan yang terakhir pada hari Kamis lalu kita mengingat khotbah dari Pendeta Samgar waktu hari kenaikan Yesus Kristus. Kita merayakan kenaikan Yesus Kristus bahwa dia bukan cuma Allah yang bangkit dari kematian, tapi juga dia naik ke atas surga dan menyediakan jaminan keselamatan bagi setiap kita. Dan bahkan juga memberikan kita penyertaan selama kita hidup di dunia ini. Nah, selanjutnya apa Bapak Ibu dan Saudara? Di malam hari ini kita akan merenungkan tentang dari firman Tuhan, kita akan merenungkan apa yang seharusnya menjadi fokus yang benar bagi kehidupan kita orang percaya. Dan jangan sampai kita hidup berjalan dengan fokus hidup yang salah. Ya, Bapak Ibu dan Saudara yang terkasih dalam Tuhan, melalui pembacaan firman Tuhan kita pada malam hari ini kita melihat bahwa orang-orang yang percaya tidak boleh salah fokus hidup. Sebab hidup kita harus senantiasa memikirkan perkara yang di atas. Ya, orang-orang percaya tidak boleh salah fokus hidup. Sebab hidup kita harus senantiasa memikirkan perkara yang di atas. Nah, sekarang pertanyaannya adalah apa artinya memikirkan perkara yang di atas itu? Ya kan? Apa artinya kalau begitu? Nah, mari sama-sama kita memperhatikan kembali isi firman Tuhan yang kita baca tadi. Perikop dalam Kolose pasal yang ketiga ayat yang pertama
hingga ayatnya yang keempat. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, sebelum kita membedah lebih jauh, lebih lanjut tentang apa yang hendak kita pelajari, apa yang hendak kita baca pada saat ini, kita perlu tahu setidaknya ada sebuah latar belakang yang melatar belakangi surat kitab Kolose ini ditulis. Ya, salah satu alasan mengapa Rasul Paulus menulis kitab Kolose ini. Alasan itu adalah karena pada waktu itu di jemaat Kolose sedang berkembang sebuah pengajaran sesat yang menggantikan keutamaan Kristus dengan hal-hal yang lain. Ya, misalnya tentang harus taat, harus mengikuti tradisi-tradisi Yahudi Yudaistis yang sebenarnya tidak ada di dalam Alkitab. Nah, seperti itu Bapak Ibu ya. Jadi mereka menggantikan keutamaan Kristus dengan hal-hal yang lainnya. Itulah sebabnya kalau Bapak Ibu membaca sepanjang kitab Kolose ini dari pasal 1 sampai 2 itu Paulus banyak membahas tentang keutamaan Kristus. Keutamaan Kristus, keutamaan Kristus. Karya keselamatan yang Kristus perbuat dan apa dampaknya bagi setiap kita. Dan selanjutnya sebagainya mengenai keutamaan Kristus. Nah, setelah pemaparan teologis pasal 1 sampai 2 ini, Paulus kemudian melanjutkan ke pasal 3 sampai ke 4 membicarakan tentang kehidupan yang praktis dari konsep teologi itu. Dia menarik apa yang ditekankan dari pasal 1 sampai 2 tadi kepada cara hidup yang lebih praktis bagi jemaat di Kolose. Makanya kalau kita lihat di pasal 3 ya, setelah perikop ayat 4 ini, kita lihat ada tentang manusia baru, ada tentang hubungan antar anggota suami istri dan keluarga, kemudian seterusnya sampai ucapan salam penutup dalam surat Kolose. Nah, Bapak Ibu dan saudara sekalian, itu ya latar belakangnya ya. Nah, sekarang kita kembali lagi ke dalam ayat Kolose pasal 3 ayat yang pertama ini. Nah, Bapak Ibu dan saudara sekalian, perhatikan ya. Masih ingat kan latar belakang dari kitab Kolose tadi itu ya? Salah satu latar belakangnya. Nah, dari hal itu, dari fakta ini, kita kalau bisa kita tarik ke dalam ayat yang pertama ini, kita akan mendapati bahwa ketika kita pengen cari tahu apa artinya carilah perkara yang di atas itu, kita tidak boleh memisahkannya dari kalimat di mana Kristus ada. Ya, carilah perkara yang di atas di mana Kristus ada. Jadi Bapak Ibu dan saudara sekalian, apa intinya dari ini? Apa intinya dari carilah perkara yang di atas itu? Pribadi Kristus Yesus itu sendiri. Nah, sekarang Kristus yang seperti apa? Ya, dikatakanlah firman Tuhan, Kristus yang duduk di sebelah kanan Allah. Nah, Bapak Ibu dan saudara yang terkasih, ini berbicara tentang kedaulatan pemerintahan, kedaulatan kerajaan Kristus. Ia Tuhan kita bukanlah Allah yang mati selamanya, tapi ia bangkit. Namun tidak hanya berhenti sampai dibangkit saja Bapak Ibu dan saudaraku. Ia naik ke atas sorga dan di sana ia memerintah atas segala yang ada di seluruh bumi ini. Ya, meskipun belum kita bisa rasakan secara penuh, suatu saat nanti itu akan dinyatakan di akhir zaman nanti. Ya, bukankah ini yang seperti yang Yesus katakan kepada para muridnya pada waktu dia bangkit dari antara orang mati, ia berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi." Matius pasal yang ke-28 ayat yang ke-18. Jadi Bapak Ibu dan saudaraku, apa artinya hidup memikirkan perkara yang di atas ini? Secara sederhana kita bisa mengartikan memikirkan perkara di atas artinya adalah selama hidup kita berfokus kepada kerajaan Kristus. Mempersembahkan hidup kita demi kerajaan Kristus dan kemuliaannya
bukan kepada hal yang lain. Dan di dalam kita memikirkan tentang perkara yang di atas ini, berfokus kepada kerajaan Kristus ini, kita memahami ya apa yang seharusnya menjadi tuntutan raja kita Kristus bagi setiap warga negara kerajaannya ya. Hidup seperti orang-orang kerajaan surga, hidup yang menghidupi kebenaran yang sesuai dengan kebenaran firman Tuhan, yang bertumbuh menuju kedewasaan rohani dan sebagainya kita bisa dapatkan dalam pengajaran Alkitab. Dan bukan cuma kita mengetahui tuntutan itu, kita juga boleh semakin mengerti, semakin memahami apa yang menjadi isi hati dari Yesus Kristus. Baik itu buat diri kita sendiri maupun bagi apa rancangan kehendaknya bagi seluruh dunia. Yaitu untuk kemajuan kerajaannya, penyebar luasan kerajaannya di atas muka bumi ini. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, jadi kira-kira sudah bisa paham ya apa arti dari memikirkan perkara yang di atas ini ya. Nah, sekarang kita perlu tahu setidaknya alasan mengapa kita harus memikirkan perkara yang di atas itu. Nah, Bapak, Ibu, dan saudara yang terkasih dalam Tuhan. Nah, tapi sebelum kita mencari tahu tentang alasan mengapa kita harus memikirkan perkara yang di atas, kita melihat di ayat kedua, Paulus sedang membandingkan perkara yang di atas dengan perkara yang di bumi. Ya, dikatakan pikirkanlah perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Bapak Ibu, apa sih artinya? Artinya adalah kita sedang diperhadapkan dengan dua macam pengabdian. Ya, mengabdi kepada kerajaan Kristus atau mengabdi kepada kerajaan dunia. Tidak ada pilihan opsi alternatif dari kedua pilihan ini Bapak, Ibu, dan saudara sekalian. Tidak ada juga boleh memilih kedua-duanya. Ketika kita menolak untuk berfokus kepada kerajaan Kristus, itu artinya kita sedang berfokus kepada kerajaan dunia. Dan dengan kata lain, Anda dan saya sedang lebih memilih mengabdi kepada dunia daripada kepada Kristus. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, kemudian tadi saya sudah bahas sebelumnya. Sekarang kita perlu tahu apa sih alasan mengapa kita harus lebih memilih berfokus kepada kerajaan Kristus, memikirkan perkara yang di atas, bukan yang di bumi itu. Kita melihat di dalam pasal 3 sampai yang keempat, setidaknya ada dua alasan yang disampaikan oleh Rasul Paulus kepada setiap kita. Ya, alasan yang pertama, ya, karena keadaan kita sekarang telah berbeda dari keadaan diri kita yang sebelumnya. Ayat yang ketiga berkata, karena itu kalau kamu dibangkitkan bersama dengan Kristus, carilah perkara yang di atas. Ayat yang ketiga berkata, sebab kamu telah mati dan hidupmu tersembunyi bersama dengan Kristus di dalam Allah. Nah, Bapak, Ibu, dan saudara yang terkasih, alasan ini berbicara tentang bersifat ajakan sekaligus juga kabar baik. Ya, bersifat ajakan, kenapa? Karena ini mengingatkan kita orang-orang yang telah diampuni oleh Yesus Kristus. Kita telah percaya, kita telah datang kepada Dia agar supaya dosa kita diampuni. Dan Dia telah menyucikan kita, Dia telah membasuh diri kita menjadi bersih kembali. Dan kita akan sangat sayang sekali kalau kita menyemplungkan diri kembali ke dalam lubang lumpur dosa yang kotor itu dan mencemari kembali diri kita. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, jangan menyia-nyiakan pengampunan Kristus bagi setiap kita. Ya, kalau Bapak, Ibu ingat kalau misalnya waktu Yesus mendapati seorang yang kedapatan berbuat zina dan akhirnya Dia mengampuni perempuan itu, bukankah Yesus juga berkata kepada perempuan itu, pergilah dan jangan berbuat dosa lagi? Ya, itu bersifat ajakan dan bersifat kabar baik bagi kita sekalian. Karena ini berbicara tentang status baru kita sebagai manusia baru yang telah dimerdekakan
dari dosa. Kita bukan cuma dimerdekakan dari hukuman kekal yang akan datang Bapak Ibu dan Saudaraku. Tapi juga dimerdekakan dari natur dosa kita, kecenderungan kita, perbudakan kita dari dosa yang telah kita wariskan kita dapatkan dari Adam, manusia yang pertama. Bapak Ibu, ya bukankah seperti ini juga Paulus berkata ya, dalam Galatia pasal yang kedua ayat 19 sampai 20, dia berkata, aku telah disalibkan dengan Kristus, namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Bapak Ibu, pada waktu kita menyerahkan hidup kita untuk percaya kepada Kristus, ada suatu mujizat, transformasi hidup yang telah Roh Kudus kerjakan dalam diri kita. Sehingga kita yang dulu, diri kita yang lama itu sudah mati bersama dengan Kristus. Namun kita sekarang hidup karena kita punya hidup yang baru yang diberikan oleh kuasa kebangkitan Yesus Kristus. Nah itu sebabnya Kolose 3:1a tadi Paulus memulai dengan berkata, karena itu kalau kamu telah dibangkitkan bersama dengan Kristus. Mungkin dalam perjalanan rohani kita sering mendengar suara-suara atau bisikan dunia yang berkata seperti ini ya. Aduh sudah jongana hidup kudus, sudah jongana hidup suci. Setunjung jongana pe diri asli. Ngana pe diri asli kan nggak tahu tuh seperti apa. Bapak Ibu, suara seperti itu ada benarnya sih. Tapi kesalahan terbesar dari suara seperti itu adalah dia melupakan bahwa diri kita yang asli yang sekarang ini pada waktu kita percaya kepada Yesus adalah diri yang telah diubahkan, diri yang telah disucikan, diri yang sekarang mampu tidak lagi diperbudak oleh dosa, tetapi mampu untuk melakukan apa yang menjadi kehendak Bapa di dalam kehidupan kita. Inti dari semua ini, dari alasan yang pertama ini adalah kita tidak punya alasan lagi untuk tidak mempersembahkan hidup kita bagi Dia yang telah mempersembahkan seluruh dirinya bagi kita. Kristus telah menyerahkan segalanya. Dia mati, dia tersiksa, dia dihina. Dia bukan cuma menderita secara jasmani tapi juga jiwanya tertekan karena dihina dan caci maki oleh banyak orang. Semuanya dia curahkan Bapak Ibu buat engkau dan saya agar supaya kita boleh diselamatkan dan disucikan seperti ini. Jangan sampai kita menjadi orang-orang yang tidak tahu diri dan tidak tahu berbalas budi atas kebaikan Raja dan Juru Selamat kita, Kristus Yesus. Itu alasan yang pertama Bapak Ibu. Alasan kedua dan yang terakhir adalah karena tujuan akhir hidup kita ini bukanlah berada di dalam dunia ini. Apabila Kristus yang adalah hidup kita menyatakan diri kita kelak, kamu pun akan menyatakan diri bersama dengan Dia di dalam kemuliaan. Bapak, Ibu, dan saudaraku, apa sih sebenarnya yang dikejar oleh manusia di dunia ini? Kita bisa mendaftarkan banyak hal ya, seperti yang mungkin dilakukan oleh contoh Iren minggu lalu ya. Ada banyak daftarnya ya, apa-apa. Bahkan ada yang dari perspektif Jawa juga seperti apa. Saya sih cuma tahunya 3 hal ya, yang sering diulang-ulang dari saya kecil sampai sekarang ya. Harta, tahta, wanita, ya kan? Harta berbicara tentang berkat materi, tahta tentang posisi, kedudukan, prestasi, dan wanita ya artinya pasangan hidup ya. Jadi bukan cuma laki-laki saja tapi juga perempuan. Bapak Ibu, kita bisa daftarkan kembali ya segala banyak macam keinginan manusia di dunia ini. Tetapi pada intinya Alkitab boleh menyimpulkan secara jelas bahwa manusia pada intinya hanya mencari kemuliaan dan pemuasan dirinya sendiri. Semua ingin menjadi yang terhebat, semua ini menjadi yang tersohor, semua ingin menjadi yang tertinggi. Semua ingin menyelamatkan diri, semua ingin mencari keamanan diri sendiri. Dan semua itu yang diketahui oleh si iblis, si jahat dan kerajaan dunia ini. Dan itulah yang ditawarkan kepada setiap kita, setiap manusia dari dulu sampai sekarang.
Namun Bapak Ibu dan sekalian, saudara sekalian, apakah memang apa yang ditawarkan dunia ini itu adalah jawaban yang kita butuhkan? Saya teringat pada waktu saya masih kecil lalu Bapak Ibu, saya dulu ingin sekali, itu saya masih SD itu ingin sekali punya HP ini Bapak Ibu yang bawa ya, namanya mereknya Nokia N-Gage KD ya. Mungkin anak-anak muda di sini ada yang pernah kesampaian dia mimpinya. Saya sih tidak pernah ya, karena ya duit dari mana Bapak Ibu ya. Nah ini HP ini HP para sultan Bapak Ibu. Karena zaman dulu itu bisa main game luar biasa banyaknya. Kan sedikit HP yang bisa main game bagus ya. Itu mimpi idaman para anak-anak. Dan kalau anak-anak punya HP seperti itu anak-anak sultan biasanya. Nah kalau orang dewasa itu biasanya suka yang Nokia ini ya, yang paling atas ya, Nokia E63 ya. Mungkin ada di antara kita yang Bapak Ibu yang sudah atau saudara yang pernah punya HP seperti ini. Nah, itu ya. Nah, waktu saya masih kecil dan pada waktu saya beranjak menuju dewasa mulai masuk bangku SMP dan SMA, saya ingat sekali HP yang sangat viral pada zaman itu adalah ini Bapak Ibu ya. Wah, siapa yang pernah punya HP ini ya? BlackBerry Bold ya. HP para sultan Bapak Ibu ya. Jadi waktu zaman dulu itu ketika kita pegang Nokia terus ada teman kita yang pegang BlackBerry itu rasanya minder minta ampun ya. Kayak aduh saya kok miskin banget ya, ini luar biasa. Ini sultan ini bisa punya HP yang megah seperti ini. Nah Bapak Ibu ya, BlackBerry Bold. Nah pertanyaannya saya buat kita sekalian. Di mana sekarang HP-HP ini? Di mana sekarang? Bahkan merek Nokia, merek BlackBerry ini di mana sekarang? Semuanya, walaupun masih ada beberapa, tapi semua udah bangkrut dan sudah tergantikan dengan HP yang model baru dengan merek yang lebih baru yang sekarang telah mendominasi pasar global ya. iPhone dan HP-HP Android. Mungkin di antara kita ada juga yang mendambakan HP yang lebih baru, yang lebih bagus, lebih mahal. Ya, who knows? Siapa tahu? Mungkin kedepannya ini akan dikalahkan dengan jenis HP yang baru yang lebih modern. Nah, selanjutnya, saya keingat Bapak Ibu waktu saya masih kecil, film ini jadi film yang sangat tren. Ya meskipun mungkin di zaman saya itu sudah jarang ya, paling cuma saya pernah nonton cuma 1-2 kali sih. Tapi saya masih ingat di antara anak-anak sekolahan itu orang tuh masih suka aja buku saya itu tentang Meteor Garden ya, terus pakai gaya-gaya rambut pengen seperti Tomingse kata ya. Saya cuma tahu Tomingse sih, mungkin Bapak Ibu yang lebih tahu yang ngikuti bisa sebutkan nama-nama mereka satu persatu ya. Nah itu tren saya waktu masih kecil Bapak Ibu dan saudara sekalian. Nah bertambah saya menuju ke dewasa, saya masuk ke bangku SMP dan selanjutnya, saya ingat ada satu artis yang dia itu jadi bahan pembicaraan semua orang, bahkan seluruh TV meliputi dia. Baik itu waktu dia masih bagus-bagusnya, masih polos-polosnya, karirnya gemilang, sampai pada waktu dia jatuh pun semua berita tentang dia. Siapakah artis itu? Dia ini saudara sekalian ya. Tahu kan siapa dia kan? Ya tahu kan? JB ya, wah, Justin Bieber. Tuh semua tuh orang tuh pengen seperti dia, gaya rambutnya, pakaiannya, brandnya, sepatunya, semuanya pokoknya. Dan bahkan lagu-lagunya sering diputar di mana-mana, sampai di mikro-mikro sering diputar. Ya, tren pada zamannya. Pertanyaannya sekarang Bapak Ibu dan saudaraku, di mana mereka ini sekarang? Mereka masih hidup sih, ya, masih hidup, masih bernafas, masih bahkan seperti Justin Bieber masih bisa berkarya. Tapi tren mereka, ketenaran mereka, semuanya telah pudar, semuanya telah hilang, digantikan dengan tren sekarang yang adalah ini Bapak Ibu dan saudaraku ya, tren K-pop ya, Korean pop ya, dari semuanya itu drama Korea, artis Korea, pakaian Korea, kosmetik Korea, lagu-lagu Korea, pokoknya semua tentang Korea di zaman sekarang ini. Memang ada yang bilang si tren Korea ini akan segera berlalu sih, cuma kita nggak tahu ya. Saya sih lihat sih masih sampai sekarang masih tren ya Korea. Apalagi ada yang bisa sebut satu persatu nama-namanya. Saya enggak tahu sih, saya enggak hafal, enggak ngikuti. Paling cuma tahu BTS ya. Oke, ada yang tahu mungkin setiap anggota BTS siapa aja. Ya. Nah, jangan dijawab sini ya Bapak Ibu ya dan saudaraku ya. Nah Bapak Ibu dan saudara sekalian, mengapa sih
Sekarang saya tanya, mengapa saya membicarakan tentang ini di sini? Saya ingin menarik kita untuk melihat bahwa di dalam dunia ini tidak ada yang selamanya akan bertahan. Semua yang dulu tersohor, semua yang dulu dipandang mulia, semua dulu yang tren, pada masanya, pada akhirnya akan pudar juga. Pada waktu mungkin dia bangkrut, atau dia runtuh, atau ada tokoh pentingnya yang meninggal, semuanya akan terlupakan juga. Pada akhirnya, semua yang dapat ditawarkan di dalam kerajaan dunia ini, Bapak, Ibu, dan saudaraku, adalah fana. Tidak ada yang bertahan untuk selama-lamanya. Namun, Bapak, Ibu, di tengah kefanaan dunia ini, firman Tuhan berkata bahwa Kristus dan kerajaan kekalnya akan tetap ada dan terus ada sampai selama-lamanya. Dia telah bermanifestasi sekarang melalui kehadiran gerejanya. Namun pada suatu saat nanti ketika dia datang kembali untuk yang kedua, dengan membawa seluruh ribuan malaikat bersama dengan dia, menyatakan kemuliaannya di atas seluruh dunia di akhir zaman nanti. Di situ kita akan menyaksikan dia akan menyatakan seluruh kerajaannya secara penuh, dan dunia akan menyaksikan kemuliaannya. Dia akan mengubah langit dan bumi yang lama ini menjadi langit bumi yang baru. Pada akhirnya, Bapak, Ibu, dan saudaraku, orang-orang yang terus memikirkan perkara yang di atas ini, orang-orang yang setialah yang akan memperoleh kemuliaan kekal yang disediakan dan dijanjikan Kristus ini. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, pada akhirnya memikirkan perkara yang di atas ini mengajak kita untuk hidup dengan mindset seorang musafir. Apa itu musafir? Musafir adalah seorang peziarah atau seorang pengembara yang meninggalkan negerinya untuk sementara waktu, untuk berkelana, dan namun pada akhirnya dia akan kembali lagi kepada negeri asalnya. Begitu juga dengan setiap kita. Kita memang dahulu adalah manusia yang lama, anak-anak dari dunia ini yang terikat oleh kuasa kerajaan maut dan dunia. Tetapi ketika kita sekarang telah diubahkan oleh Kristus, dunia ini bukanlah lagi rumah kita, tetapi Kristus dan kerajaan kekalnya. Kita akan kembali ke sana dan membawa pertanggungjawab kehidupan kita kepadanya. Rick Warren bahkan pernah berkata, dunia ini, hidup di dunia ini adalah sebuah gladi bersih untuk kehidupan kekekalan yang akan datang. Ibaratnya kehidupan kita yang singkat ini seperti kata pendahuluan dari kitab yang lebih besar ya. Dan kekekalan itu seperti kitab yang tebal ya. Jadi hidup kita yang sebentar itu cuma satu lembar ini, Bapak, Ibu. Ya, dibandingkan kekekalan kita akan habiskan selama-lamanya seperti sisa dari kitab ini. Jangan sia-siakan kesempatan hidup kita itu untuk mengabdi kepada Kristus. Jangan sampai kita salah fokus. Ingat, kita di dunia ini hanyalah seorang musafir. Dan yang terakhir berhubungan dengan itu adalah kita diajak untuk memasang mindset seorang stewardship. Memasang mindset seorang penata layan atau stewardship. Bapak, Ibu, dan saudaraku, saya yakin setiap kita diberikan oleh Tuhan banyak sekali berkat jasmani, berkat-berkat seperti umur panjang, kesehatan, usaha pekerjaan yang berhasil, kepintaran, talenta, karunia, semuanya kita bahkan bisa hitung satu persatu. Namun kita harus tetap ingat, semua itu adalah Tuhan berikan bukan untuk kita mencari kesenangan diri kita semata. Tetapi semua itu kita harus olah, kita harus jadikan sebagai sebuah upah yang bersifat kekal yang akan bertahan untuk selama-lamanya. Dengan cara apa? Kita menjadikan diri kita dan segala kepemilikan itu untuk menjadi saluran berkat bagi mereka, bagi orang-orang yang membutuhkan, dan pada akhirnya untuk memajukan
menyebarluaskan kerajaan Allah di atas muka bumi ini. Bapak, Ibu, dan saudaraku, pada akhirnya mari kita memikirkan perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Jangan sampai hidup kita salah fokus. Sebab hidup kita ini hanyalah bagi kerajaan Kristus, bukan dunia ini. Sebelum saya menutup khotbah saya pada malam hari ini, mari sama-sama kita saksikan satu video yang berikut ini ya. Video ini menceritakan tentang seorang peziarah ya, seorang Kristen yang melakukan ziarah dalam dunia ini. Dan dalam perjalanannya dia akhirnya melihat ujung dari perjalanan ziarah di dunia ini. Dia melihat suatu kerajaan di atas bukit yang mulia itu. Namun pada saat itu dia sampai di situ, dia melihat ada banyak sekali antrian orang-orang yang menanti untuk pergi masuk ke dalam kerajaan itu. Nah, dia sampai duduk, dia sampai berbaring bahkan karena dia bosan, dia menanti, dia menunggu. Kok lama sekali ya? Panjang sekali. Dan kenapa ini tidak maju-maju juga? Kenapa antrian ini sangat panjang? Dia kemudian bertanya, kenapa sih kalian bisa bertahan bahkan dengan sukacita sampai sekarang? Pada antriannya panjang sekali. Dan orang itu menjawab kepada si pengelana ini, kalau kamu tahu apa yang terjadi di kerajaan sana, kamu akan tetap mempertahankan hidupmu dengan setia. Di sana ada Kristus, Raja kita, yang menyambut setiap anak-anaknya pulang kembali kepadanya. Yang memeluk mereka, yang merangkul mereka. Bahkan ia membasuh kaki setiap anak-anaknya yang berhasil mempertahankan hidupnya dengan setia. Dunianya, kehidupan dia yang mungkin kurang mulia di dunia, Tuhan gantikan dengan kemuliaan kekal sebagai anak-anaknya dalam kerajaan surga ini. Dan mereka boleh duduk berbincang-bincang bersama, dan kemudian Kristus memberikan pakaian yang baru, pakaian yang bersih, yang mulia. Aku menyambut engkau anakku, aku sangat mengasihimu. Silakan masuk duluan. Aku masih harus menyambut yang lain. Kemudian Kristus pun menyambut orang yang lain juga. Kristus pun berkata kepada si anak yang berziarah yang dari tadi, bilang, tunggu sebentar ya. Jangan lupakan tujuan akhir kita, Bapak, Ibu, dan saudara sekalian. Mari sama-sama kita tundukkan kepala kita berdoa. Bapak, Ibu, dan saudaraku, khususnya di tengah dunia yang penuh dengan kesulitan dan pergumulan berat, pandemi ini yang membuat kita sibuk dan harus berjuang untuk bisa bertahan hidup, firman Tuhan saat ini menyapa kita kembali dan mengingatkan kita, apa sih sebenarnya fokus tujuan kehidupan kita? Apakah jangan-jangan kita telah salah menjalani kehidupan kita dan mengejar pengajaran yang sia-sia? Mari Bapak Ibu kita memusatkan kembali perhatian kita kepada kerajaan Kristus yang akan datang. Memikirkan perkara yang di atas. Saya undang kita semua untuk berdoa secara pribadi di hadapan Tuhan. Nyatakan kepada Tuhan secara pribadi apa yang menjadi respon dirimu mendengar firman ini kepada Tuhan. Apapun itu, nyatakanlah dan Kristus akan memperteguhnya.
Tuhan, firman-Mu telah disampaikan. Hamba-Mu telah berhenti berbicara saat ini, namun hamba-Mu percaya firman-Mu Tuhan telah disampaikan kepada setiap orang yang mendengarkan. Sekarang saatnya kami akan kembali ya Tuhan dalam kehidupan kami sehari-hari. Kami harus mempertanggungjawabkan kehidupan kami dalam lapangan pekerjaan kami, dalam kesaksian kepada keluarga kami dan orang-orang sekitar kami. Kami mudah Tuhan untuk melupakan kembali fokus hidup kami yang sebenarnya. Karena itu Tuhan, di momen kesempatan ini, selagi kami masih segar semangat kami untuk mengikut Engkau, mendedikasikan kembali kehidupan kami, Tuhan jaga fokus kami, agar supaya kami terus hidup memikirkan perkara yang di atas hidup itu, terus berfokus kepada kerajaan Kristus dan menangkap apa kehendak-Mu bagi kehidupan kami. Dan agar supaya Tuhan, kami boleh melakukan apa yang benar dan hidup menyenangkan Tuhan. Dan semua pada akhirnya hanyalah bagi kemuliaan-Mu semata-mata. Soli Deo Gloria. Ini doa kami ya Tuhan. Kami mau serahkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Raja kami berdoa. Amin.